Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Injil hari Minggu Oktav Natal pada pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, beberapa hari setelah Natal, liturgi gereja mengundang kita untuk mengarahkan pandangan pada keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Senang rasanya merenungkan kisah bahwa Yesus Putra Allah menginginkan sama seperti semua anak kehangatan sebuah keluarga. Dan justru karena alasan inilah keluarga Yesus, keluarga Nazaret, menjadi keluarga teladan di mana semua keluarga di dunia dapat menemukan titik acuan dan inspirasi yang pasti. Dan hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Allah memilih sebuah keluarga yang rendah hati dan sederhana untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari saya mengundang kita untuk merenungkan keindahan misteri ini dengan merenungkan dua aspek konkret bagi hidup kita. Yang pertama adalah keluarga. Itu menjadi tali kisah dari mana kita berasal. Masing-masing dari kita memiliki kisahnya sendiri. Tidak ada yang dilahirkan secara ajaib dengan sebuah tongkat sihir. Tetapi masing-masing dari kita memiliki kisah, dan keluarga itu menjadi kisah dari mana kita berasal. Injil dalam liturgi hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah seorang anak yang memiliki sejarah keluarga. Kita melihat dia pergi ke Yerusalem bersama Maria dan Yosef untuk merayakan Paskah. Kemudian dia mencemaskan ibu dan ayahnya yang tidak dapat menemukannya kembali. Tapi setelah ditemukan, dia kembali ke rumah bersama dengan mereka, bersama dengan Maria dan Yosef. Sungguh indah melihat Yesus dimasukkan ke dalam jaringan kasih sayang keluarga, lahir dan tumbuh dalam pelukan dan perhatian kedua orang tuanya, Maria dan Yosef. Hal ini juga penting bagi kita. Kita berasal dari sejarah yang terjalin dalam ikatan kasih. Dan kita yang sekarang ini lahir bukan dari harta benda yang kita nikmati, tetapi dari kasih yang telah kita terima dalam pangkuan keluarga. Kita mungkin tidak dilahirkan dalam keluarga yang luar biasa, keluarga yang bebas dari masalah. Namun ini menjadi kisah kita. Setiap kita pasti berpikir, ini adalah kisah saya. Ini adalah akar saya. Jika kita memotongnya, maka kehidupan kita akan menjadi layu. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang yang sendirian, tetapi untuk berjalan bersama. Karena itu saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepadanya dan berdoa kepada Tuhan untuk keluarga-keluarga kita. Sebab Allah memikirkan kita dan menginginkan kita bersama, bersyukur, bersatu, dan mampu menghargai akar sejarah dari mana kita berasal, yakni keluarga. Lalu yang kedua,
Untuk menjadi sebuah keluarga, seseorang belajar setiap hari. Dalam Injil, kita melihat bahwa bahkan di dalam keluarga kudus pun tidak semuanya baik-baik saja. Ada masalah-masalah yang tak terduga, ada kesedihan, ada kecemasan, dan juga ada penderitaan. Maria dan Yosef kehilangan Yesus dan dengan cemas mencarinya dan menemukannya setelah 3 hari. Mereka menemukan dia ketika sedang duduk dan bersoal jawab dengan para guru di bait Allah. Maria dan Yosef membutuhkan waktu untuk belajar tentang putra mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Setiap hari di dalam keluarga, kita harus belajar untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain, berjalan bersama, menghadapi konflik dan kesulitan. Ini adalah tantangan sehari-hari, dan itu dimenangkan dengan sikap yang benar, dengan perhatian yang kecil, dengan gerakan aksi yang sederhana, dengan memperhatikan detail-detail kecil hubungan kita dalam keluarga. Dan bagi saya ini sangat membantu kita. Untuk apa? Untuk misalnya berbicara dalam keluarga, berbicara di meja makan, dialog kasih antara orang tua dan anak-anak, antara saudara-saudari kandung, dan kita juga diundang untuk berbicara dengan kakek nenek kita. Semua ini, saudara-saudari terkasih, akan membantu kita untuk menghayati akar keluarga dari mana kita berasal. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pertanyaan untuk kita: dan bagaimana cara untuk melakukan hal ini? Kedua hal yang sudah kita renungkan dan sebutkan di atas. Mari kita lihat Maria yang dalam Injil hari ini berkata kepada Yesus, "Bapamu dan aku sedang dengan cemas mencari Engkau." Maria mengatakan Bapamu dan aku. Maria tidak mengatakan aku dan Bapamu. Kita dapat katakan bahwa di dalam keluarga kudus, yang pertama adalah Engkau dan kemudian baru aku. Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, seseorang harus melawan keakuannya. Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, seseorang harus menekan keegoisannya. Sangat berbahaya ketika keakuan kita menjadi dominan besar dalam keluarga. Kita tidak akan mendengarkan satu sama lain ketika keakuan kita itu begitu kuat. Kita justru akan saling menyalahkan satu sama lain. Kita tidak akan memperhatikan orang lain. Kita hanya terpaku pada kebutuhan kita sendiri. Kita menjadi lebih sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain karena kita sibuk mengisolasi diri kita, misalkan dengan ponsel kita. Sangat menyedihkan Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika melihat sebuah keluarga saat makan siang, masing-masing orang sibuk dengan ponselnya sendiri tanpa berbicara. Akhirnya apa yang terjadi? Keheningan yang dingin turun dalam keluarga itu atau keluarga kita. Keluarga menjadi dingin dan tidak hidup jika keakuan, keegoisan kita lebih besar dan dominan dalam keluarga. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih,
Paus Fransiskus pernah memberi nasihat untuk keluarga-keluarga. Kata Paus, di malam hari setelah semuanya selesai, berdamailah selalu. Jangan pernah tidur tanpa berdamai. Jika tidak, keesokan harinya akan terjadi perang dingin. Dan ini sangat berbahaya bagi keluarga, karena akan memulai kisah celaan, kisah kebencian, dan kisah pertengkaran. Sayangnya, kata Paus, berapa kali di dalam dinding rumah dari kesunyian yang terlalu lama dan keegoisan yang tidak terawat lahir dan tumbuh konflik dan kekerasan. Hal ini mengoyak keharmonisan dan bisa membunuh keluarga-keluarga kita. Mari kita berubah dari aku menjadi kamu. Sebab yang paling penting dalam keluarga adalah kamu dan bukan aku. Dan janganlah lupa bahwa dalam keluarga ada 3 kata. 3 kata yang harus selalu dijaga. Tolong, terima kasih, dan maaf. Semoga Perawan Maria, istri Yosef, dan Bunda Yesus melindungi keluarga kita dan mengabulkan doa keluarga-keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati.